Jarang terdengar di sejarah seorang Inggit Garnasih yang lahir di Desa Kamasan, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung pada tanggal 17 Februari 1888. Siapakah beliau? Beliau adalah istri kedua Soekarno yang membiayai perjuangan Bapak Proklamator Indonesia mulai dari biaya kuliahnya hingga aktivitas politiknya. Dan beliaulah yang mengantarkan Soekarno menuju gerbang kesuksesan menjadi Presiden Republik Indonesia. Setelah hampir 20 tahun bersama melalui susahnya kehidupan, dari penjara hingga kepengasingan, Soekarno dan Inggit akhirnya resmi berpisah pada pertengahan tahun 1943. Dan pada tanggal 1 Juni 1943, Soekarno akhirnya menikahi Fatmawati. Usai Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945 dan Soekarno menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia pertama, Fatmawatilah yang menjadi First Lady alias Ibu Negara. Sementara Inggit tetap sendiri dan masih tetap tinggal di Bandung. Mengapa seorang Inggit Garnasih yang sudah menemani Bung Karno hampir 20 tahun berjuang akhirnya memilih untuk berpisah? Ibu Inggit hanya pulang dengan membawa dua hal, yaitu satu, harga diri sebagai perempuan yang tak mau dimadu. Dua, kenangan indah yang akan dibawa menjadi kenangan Ibu Inggit selama berumah tangga dan bersama untuk mencapai perjuangan Indonesia. Begitulah kira-kira menurut Tito Zeni Asmara Hadi yang merupakan cucu Inggit dari anak angkatnya Ratna Juami, mengingat cerita Ibu Inggit pasca meninggalkan rumah di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Kala itu Soekarno bersikukuh untuk menikahi Fatmawati demi mendapatkan keturunan. Kemandirian Inggit membuat dia berpikir bahwa kekurangannya tidak bisa dibuat dia untuk dimadu, dan akhirnya dia berpikir untuk lebih baik mengakhiri kisah dengan Soekarno. Kemandirian seorang Inggit terlihat saat masih menjadi istri Haji Sanusi yang merupakan tokoh syarikat Islam yang merupakan orang berada. Inggit pantang menadahkan tangannya pada suami. Kepandaian dan juga kepintaran dalam mencari rezeki terbawa hingga Inggit menikah dengan Soekarno tanggal 24 Maret 1923 di rumah orang tua Inggit. Pernikahan ini atas restu Haji Sanusi yang terlebih dahulu menceraikan Inggit untuk dilepaskan kepada Soekarno. Soekarno sendiri yang datang kepada Haji Sanusi untuk meminta restu meminang Inggit. Menyadari telah terjalin asmara antara Soekarno dengan istrinya, saat itu pula Haji Sanusi meminta Soekarno berjanji untuk tidak menyakiti Inggit dan mencintai Inggit dengan sungguh-sungguh. Saat itu Haji Sanusi meminta Inggit untuk membantu dan mendampingi Soekarno dengan cita-cita yang ingin dicapai Soekarno, yaitu memerdekakan Indonesia. Inggit sadar ada banyak perbedaan saat menikah dengan Soekarno. Ia lebih tua 13 tahun dari Soekarno dan hanya tamatan madrasah, tidak seperti Soekarno yang calon insinyur. Namun demikian, Inggit telah jatuh hati kepada Soekarno. Inggit mencintai cita-cita Soekarno untuk memerdekakan bangsa Indonesia dan memimpin bangsa Indonesia ke depan. Tak heran, Inggit tak pernah mengeluh walau harus menafkahi rumah tangga mereka. Masa itu Soekarno hanyalah seorang mahasiswa, kiriman yang diterima hanya cukup untuk keperluan kuliahnya saja. Inggit juga tetap melayani Soekarno, membangunkannya, mengingatkan waktu sembahyang, menyiapkan sarapan, menemani Soekarno berpidato, menyiapkan konsumsi jika sedang ada diskusi di rumahnya, dan juga menjadi penerjemah bahasa Sunda pada orang Sunda yang tidak bisa berbahasa Indonesia. Bahkan saat Kusno, panggilan sayang Inggit kepada Soekarno, mendekam di penjara, Inggit terus mengikutinya. Ia tidak memedulikan apa kata orang.
Seperti pada tahun 1929 saat Soekarno dan beberapa temannya ditangkap oleh Belanda dan dimasukkan ke dalam rumah penjara Banceu. Dengan berbagai cara, Inggit berupaya agar suaminya tetap sejahtera. Ia rutin membawakan makanan ke penjara, bahkan turun tangan membantu Soekarno dalam menyusun pembelaan yang kemudian dikenal dengan Indonesia Menggugat. Demi menyelundupkan naskah Indonesia Menggugat tadi, Inggit rela berpuasa 2 hari agar bisa menyembunyikan buku itu ke dalam stagennya. Ia juga menyisipkan gulden di kue Nagasari buatannya. Gulden ini dipakai Soekarno untuk menyogok para penjaga di sana untuk berbagai keperluannya. Inggit memang cerdik. Dan ketika Soekarno dipindahkan ke Lapas Sukamiskin, demi bertemu ia rela berjalan kaki sejauh 20 km bersama anak mereka Omi dari rumahnya karena tidak ada uang. Bahkan tak jarang ia harus meneduh dulu saat hujan datang. Inggit tak pernah bercerita soal itu kepada Soekarno. Begitu juga saat Soekarno ditangkap dan diasingkan ke Ende Flores, Inggit tetap gigih menemani. Kali ini ia memboyong ibu kandungnya, Bu Asmi dan Omi. "Aku bangga punya istri seperti kamu, Inggit," ucap Soekarno kala itu. Ya, karena itulah cita-cita Ibu Inggit, yakni menemani Soekarno berjuang memerdekakan Indonesia. Untuk kesetiaan dan perjuangan Ibu Inggit tidak perlu diragukan lagi. Pada saat menjadi istri Soekarno, Ibu Inggit termasuk perempuan yang ulet. Ia menjadi agen sabun cuci, agen cangkul dan parang, dan juga berjualan rokok yang diberi nama dengan Ratna Juami. Ia juga berjualan pakaian. Dan jika kebutuhannya masih kurang, Inggit pun rela menjual perhiasannya yang ia simpan dalam sebuah peti cerutu. Juga perhiasan yang ia bawa dari orang tuanya dan ia kumpulkan semasa dengan Haji Sanusi. Satu persatu perhiasan itu dia lego demi perjuangan Soekarno memerdekakan Indonesia. Pun ketika Soekarno akan diasingkan ke Ende Flores, Inggit menjual rumah ibunya di Jalan Javaven untuk memenuhi kebutuhan selama di Ende nanti. Inggit sadar bersuamikan seorang pejuang tentulah tak bersahabat dengan harta. Sementara itu, apa arti sebuah perjuangan yang memiliki mimpi tanpa dana? Soekarno memang pemimpi dan Inggitlah sosok yang membantu mewujudkannya. Inggitlah yang hadir dengan kemandirian ekonomi membiayainya. Inggit juga turut menghidupi beberapa orang yang bergerak membantu Soekarno. Salah satunya adalah Asmara Hadi, yang kemudian menjadi menantunya. Tak hanya menyiapkan dana bagi perjuangan Soekarno, Inggit juga memompa semangat suaminya saat lemah. Ketika Soekarno terserang penyakit tifus kala mendekam di penjara Banceu, Inggitlah yang menyemangati Soekarno agar cepat sembuh dan kembali memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Kesetiaan seorang Inggit juga terlihat pada saat dia mengikuti suaminya pada saat dibuang ke Ende Flores. Selama 4 tahun di Flores, pengalaman tidak mengenakan mengiringi perjalanan mereka. Ibunya meninggal di Ende karena sakit dan dikubur di sana. Omi juga pernah jatuh sakit akibat malaria. Begitu juga dengan Soekarno, malaria mengakibatkan badannya menggigil berhari-hari. Namun di Flores mereka juga mengangkat seorang anak yang bernama Kartika. Pada tahun 1933, Belanda memindahkan Soekarno ke Bengkulu. Inggit kembali menemaninya. Baginya Bengkulu mengandung harapan baru dalam perjalanan mereka. Namun disinilah Soekarno menyakitinya. Soekarno ingin punya keturunan, permintaan ingin menikah kembali, dan ini menjadikan Inggit sebagai istri pertama. Dan itulah yang melukai harga diri Inggit. Kalau mesti dimadu, pantang. Itulah yang menjadi prinsip Inggit, dan itu juga yang menjadi prinsip saya ya.
Rupanya, Soekarno telah jatuh hati pada teman sebaya Omi yang telah mereka anggap sebagai anak sendiri, yaitu Fatmawati. Masalah ini terus mengusik rumah tangga Inggit hingga tahun 1943, tepat 2 tahun sebelum kemerdekaan. Akhirnya mereka bercerai di Pegangsaan Timur 56, disaksikan oleh Hatta, Ki Hajar Dewantoro, dan Kiai Haji Mas Mansur yang bergabung dalam 4 serangkai. Soekarno telah mengkhianati kesetiaan Inggit, telah mengkhianati janjinya saat menikah dulu untuk sungguh-sungguh mencintai Inggit. Si pemimpi telah menghancurkan hati istrinya. Pasca bercerai, Inggit berpindah-pindah kediaman. Persyaratan mengenai rumah yang diberikan oleh Soekarno pasca bercerai serta berjanji akan mengembalikan dana semasa berumah tangga masih menjadi misteri, hanya Inggit yang tahu. Tapi menurut Tito, janji itu tidak ada yang ditepati. Namun jelas Inggit tidak mengharapkan apa-apa dari Soekarno. Mungkin Inggit sudah mengamini ucapan guru spiritualnya saat bersama Soekarno dulu, yaitu Mama Amilin Abdul Jabbar yang pernah berkata di hadapannya dan juga Soekarno, "Inggit, tugas kamu itu hanya untuk menemani dan menjadikan Soekarno karena sudah ada garis takdir kamu. Kamu tidak akan bertunas ke atas, kamu juga tidak akan berakar." Nah, pasca bercerai, menurut cerita Tito, Soekarno beberapa kali bertemu dengan Inggit. Pertama kali saat menjelang berlangsungnya Konferensi Asia Afrika tahun 1955 di Bandung. Saat itu Soekarno menemui Inggit untuk meminta doa restu kelancaran acara itu dan sekaligus memohon maaf karena telah menceraikan dan menelantarkan Inggit. Menanggapi itu, Inggit menyatakan bahwa dia telah lama memaafkan Soekarno dan meminta dia menjalankan tugasnya sebagai pemimpin negara. Perjumpaan kedua baru terjadi tahun 1960-an. Saat itu Inggit menepuk baju Soekarno dan mengingatkan bahwa baju yang dikenakan Soekarno adalah dari rakyat. Ia meminta Soekarno untuk menjaganya seperti cita-cita yang mereka impikan dulu. Kemudian pada saat Soekarno meninggal beberapa hari usai melawat, ada seorang jurnalis yang mendatangi rumahnya dan menanyakan perihal warisan yang diberikan Soekarno kepadanya. Dan Ibu Inggit menjawab dengan tegas, "Kemerdekaan Indonesia." Sungguh tulus seorang Inggit Garnasi dalam mencintai seorang Soekarno, sang presiden pertama Indonesia. Semoga kita bisa sama-sama belajar dari kisah Ibu Inggit dan Bapak Soekarno. Terima kasih dan sampai jumpa dengan Kusna di cerita-cerita atau kisah-kisah selanjutnya.